Jadi hari ini ada sesuatu yang kayaknya udah lama ditunggu-tunggu nih sama kalian semua. Jadi ini adalah salah satu lineup terbaru kita. Halo semuanya, balik lagi sama gue Albert di Java Reptile. Jadi hari ini ada sesuatu yang kayaknya udah lama ditunggu-tunggu nih sama kalian semua. Jadi ini adalah salah satu lineup terbaru kita yang sebenarnya dari kemarin itu udah lumayan kita gembor-gemborin, tapi belum masuk-masuk, tapi akhirnya masuk juga guys. Jadi ini adalah jeng apa ini? Nah, ini adalah Dart Frog guys. Tuh lihat. Jadi di dalam sini tuh di package-nya sangat rapi. Nah di sini ada beberapa macam, tapi gua ngambilnya itu sebenarnya cuma 3 macam aja. Jadi di sini ada citronella, yang ini nih guys, ini citronella. Nah ini citronella guys. Jadi ini umurnya masih muda banget, umurnya masih sekitar 5-6 bulanan. Tuh, ini ada citronella. Nah abis itu gue punya yang Panamayan, atau biasa kita sebenarnya itu Costa Rican ya, orang-orang sebutnya. Nah, jadi mereka itu sebenarnya lumayan unik warnanya. Hitam, tapi ada agak hijaunya tuh, hijaunya agak hijau neon. Nah, ini kita ada stok beberapa juga guys. Dan ada satu yang benar-benar salah satu spesies kodok terkecil di dunia guys. Jadi ini adalah Ornithomea benedicta. Nah, ya kok kalian dibandingin nih Sasha sama ini tuh, lihat ini kecil banget. Dan ini cuma ada 2 ekor doang guys yang kita masukin. Nah tuh, dan ya ini perbandingan saya sama jari ya, ini kelingking gua tuh, gedenya itu cuma sebuku jari guys, emang kecil tuh, 1 buku dong ukurannya. Dan ini sebenarnya udah hampir mendekati size dewasa mereka. Sebenarnya kalau size dewasa mereka itu paling mentok tuh mungkin 1 buku jari tengah ukurannya, dan itu lumayan kecil guys. Jadi ini adalah lineup terbaru kita, yaitu lineup Dart Frogs. Ini ada Ornithomea aja. Ini kita belum tahu ya seksinya itu dia satu pair atau bukan, karena Dart Frog itu guys untuk seksinya itu lumayan lama, butuh waktu mungkin setahun genap baru kelihatan seksinya. Nah cara seksinya itu paling gampang adalah kita bisa lihat dari badannya. Biasanya betina itu ukurannya tuh lebih besar daripada jantannya biasanya. Jadi betina itu punya ukuran badannya agak lebih lebar dan lebih panjang. Biasanya itu untuk menggendong telurnya guys, gitu. Mereka ini sebenarnya asalnya utamanya itu dari North America guys. Jadi ada yang dari Brazil, ada yang dari Venezuela, ada yang dari Amazon juga. Jadi banyak juga guys. Karena kemarin itu sebenarnya kita mau masukin yang terribilis, cuman nggak jadi. Kenapa? Karena kayaknya agak ringkih guys kalau terribilis itu ya. Karena kemarin kita mau masukin yang moonshine, cuman nggak jadi. Nah, ini kita punya stok yang Panamayan itu ada 6 ekor. Citronellanya ada 4. Tuh, ada 3, 4. Dan Ornithomeanya ada 2 guys. Jadi total kita punya 12 ekor in stock Dart Frog terbaru. Nah, info lagi, mereka itu sebenarnya makannya seminggu itu cukup 2-3 kali doang guys. Nggak gitu banyak. Kenapa? Karena biasa kan kita kalau kita kasih flightless fruit fly itu kan biasanya nyisa ya guys ya. Jadi kita kasihnya itu biasanya seminggu 1, 2 atau 3 kali, itu udah maksimal banget. Dengan munculnya Dart Frog ini, kita juga bakalan nyediain ini guys. Ya ini adalah salah satu nanti yang line up yang bakalan kita munculin juga. Ini adalah flightless fruit fly yang sedang kita uji coba si ininya guys, formulanya, biar hewan-hewan kalian itu sebenarnya semuanya sehat, terus juga makanan tercukupi, vitamin dan nutrisi lainnya tercukupi juga guys. Nah ini nanti sebentar lagi sih, harusnya mungkin dalam 1-2 minggu lagi ini udah bisa dijual juga guys. Jadi kalian misalkan yang mau ini kodok-kodok lucu ini, kalian bisa pesan dengan bioaktifnya yang harusnya ready-nya itu mungkin ya bisa kita buat itu Januari, karena kita harus nunggu formnya juga. Habis itu kalian bisa sekalian beli ini flightless fruit fly-nya. Jadi kalian nggak usah pusing, karena kita itu seminggu tuh biasa bikin 5 sampai 6
tutup flightless fruit fly kayak gini guys. Jadi langsung aja nih kita bedah-bedah lagi nih ya. Jadi sebenarnya dari Dartfrog ini jenisnya itu lumayan banyak guys. Yang berada di Indonesia tuh mungkin sekarang itu sekitar lebih dari 10 jenis yang ada. Nah kalau kita lihat nih kayak Ranitomea ini sebenarnya itu ada lebih dari 10 jenis, ada lebih dari 5 jenis yang berada di Indonesia. Seperti ada yang Falozini, ada yang Imitator, ada yang Fantastica juga. Nah tapi untuk jenis-jenisnya itu sebenarnya cara pemeliharaannya kurang lebih sama kayak Benedicta. Cuman kalau untuk yang versi Imitator dan Fantastica itu mungkin dia agak sedikit perbedaan di suhu aja guys. Nah lalu ada ini guys, ini adalah salah satu, ini asalnya dari Costa Rica. Ini biasanya kita sebut Green and Black Costa Rican. Nah yang ini salah satu Dartfrog yang memang sebenarnya di Indonesia ini agak lumayan banyak. Salah satu morph yang memang di Indonesia selain Citronella dan Azureus itu yang paling banyak dipelihara sama orang Indonesia. Kenapa guys? Karena paling mudah, atau enggak kita bilang versi paling bawahnya itu adalah jenis-jenis ini guys. Yang maksudnya dalam artian versi bawah itu pemeliharaannya nggak seribet Ranitomea gitu. Cara setup kandangnya adalah sebenarnya gampang guys. Mereka itu sebenarnya hidupnya itu di suhu yang lumayan dingin, mungkin sekitar 24, 25, bahkan 23. Kadang juga bisa sampai 17 Celcius guys untuk waktu malam. Humidnya itu sekitar 80 sampai 90 Celcius. Jadi kalau kalian misalkan kalian punya kandang Viva terrarium itu, pastikan atasnya itu kalian mungkin bisa wrap pakai plastik wrap, atau enggak biasanya itu orang bikin pakai fiber ya, atau enggak akrilik. Jadi bisa ditutup, jadi itu menjaga kelembapan di dalamnya guys gitu. Nah untuk Ranitomea ini biasanya itu mereka itu tinggalnya di daerah-daerah yang memang banyak tempat hidingnya gitu. Jadi kalau kalian misalnya lihat setup di luar, setup kandang Ranitomea gitu ya, mereka biasanya itu hidupnya tuh mungkin di daun bromel, di pepohonan-pepohonan. Kalau untuk dua ini biasanya itu memang mereka tinggalnya tuh di daerah lowland. Jadi untuk setup kandangnya sebenarnya banyak kan tanah yang datar yang agak sedikit inilah ya, sedikit pernak-pernik gitu. Jadi mereka gampang untuk pindah-pindahnya juga, untuk loncat-loncat. Jadi yang pasti kalian cukup sediakan kayak satu hiding aja gitu guys. Mereka ini bukan kodok yang bisa berenang guys. Jadi kalau kalian punya kandang yang punya kolamnya dalam, pastikan kalian itu mengubah kolamnya itu jadi lebih cetek guys. Kalau bisa memang maksimal mungkin setengah badan dia aja. Kenapa? Karena mereka ini bisa tenggelam guys. Karena kan mereka sebenarnya tinggalnya biasanya itu di daerah-daerah pepohonan, mungkin lowland agak bawah, atau enggak misalkan pohon-pohon agak atas. Jadi kalian pastikan kalian punya genangan atau yang kolam lah ya, misalkan kolam kecil gitu, tempat dari waterfall. Pastikan kalau misalkan si waterfallnya itu pendek guys, atau cetek ya, jadi mereka nggak bisa tenggelam. Nah makanya selain ini biasanya mungkin kalian bisa pakai bayi jangkrik juga, atau enggak flightless fruit fly. Tapi gue di sini bakalan pakai flightless fruit fly. Kenapa? Karena ini nggak disemutin satu, dan juga karena ini ternak asli, jadi sudah pasti memang lebih bersih juga guys. Jadi guys, untuk biaya setup, jadi kalian tuh bisa sebenarnya bikin setup di Java, cuma untuk sekarang memang belum ready. Biasanya untuk kandang yang agak gede, kita sekarang tuh mungkin matok sekitar 3,5 sampai 4 juta. Itu sudah include dengan kandangnya dan beberapa tanaman yang umum. Nah kalau kalian misalkan menambah mungkin pernak-pernik seperti waterfall itu, kalian harus nambah lagi sedikit aja, nggak terlalu banyak. Nah jadi kalau kalian mau pelihara ini, kalian nggak perlu pusing. Kalian mungkin mau langsung jadi, langsung di rumah itu juga bisa banget. Pokoknya langsung sepaket dengan lampu-lampunya, tapi lampunya dijual terpisah guys. Nah untuk lampunya kalian bisa pakai mungkin kayak model UVB aja ya, UVB yang 15 watt yang modelnya rainforest itu juga bisa. Atau enggak biasa kalian bisa pakai lampu Chihiros guys. Jadi Chihiros itu juga salah satu lampu yang memang bagus spektrumnya untuk tanaman juga. Dan kalau mereka kan sebenarnya UVB itu nggak perlu ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi untuk makanan itu biasa kalian mungkin bisa campurkan seperti kalsium D3 di selang seminggu sekali aja cukup. Sisanya kalian bisa pakai kalsium D3, dan itu jumlahnya sedikit aja guys, nggak usah terlalu banyak. Nah kalian juga bisa tambahin vitamin A. Kenapa? Karena mereka ini adalah amfibi. Amfibi adalah mempunyai sumber utama nutrisinya itu adalah vitamin A guys. Beda dengan reptil. Jadi kalian bisa tambahin juga vitamin dari Repashy, yaitu yang ini guys, vitamin A+. Nah ini kalian bisa tambahin ini guys. Ini untuk memang didesain untuk amfibi ya, kodok-kodokan. Nah biasanya Dartfrog itu memang cenderung itu punya penyakit namanya STS. Jadi STS itu
short tongue syndrome. Biasanya itu bisa disebabkan karena stres atau enggak memang bawaan air juga bisa. Tentunya ya mungkin karena kalah makan ya. Biasanya cara salah satunya untuk menanggulanginya adalah kalau misalkan hewannya memang udah sakit dan mulai mengurus guys, kalian tuh bisa direndam pakai Repassi super vitamin A+ ini. Jadi kalian bisa kasih air sedikit sampai setengah badannya aja. Habis itu kalian kasih sedikit vitamin A+ ini dan lu rendam mungkin sekitar 5-10 menit aja cukup sampai mereka minum, dan kita ngeliat perkembangan dia tuh mulai aktif kah, mulai menggemuk lagi kah, makannya udah mulai oke lagi. Kalau sudah oke berarti sudah sembuh guys. Jadi seperti itu. Jadi langsung aja kita bakalan masukin ke dalam kandangnya di dalam situ di frog wall. Jadi langsung aja guys. Nah, jadi sekarang kita coba bakalan masukin dart frog ya guys. Jadi di sini kita bakalan masukin si citronellanya. Nah, tips lain kalau misalkan kalian habis beli dart frog ya, pastikan kalau kalian misalkan taruh di dalam kandangnya itu jangan kalian pegang atau pindahin paksa pakai tangan, tapi biarinnya kayak gini guys. Jadi kalian buka gini dan kalian taruh begini aja, biarin dia jalan sendiri kayak gitu. Sama juga halnya dengan ini. Nah, karena ini mereka masih kecil-kecil, jadi kita bisa masukin mungkin sekitar 2 ekor dalam sini. 2-3 ekor itu maksimal. Nah, jadi kita masukin kayak gini guys. Nah, karena mereka juga sebenarnya tipe yang memang suka manjat ya. Jadi ini salah satu escape yang memang cocok kayaknya untuk mereka nih, karena mereka masih bisa naik-naik, bisa manjat, bisa loncat kemana-mana gitu ya guys ya. Udah kita masukin. Kita bakalan masukin yang lain nih. Kita bakalan masukin si Panamayan. Kita masukin di sini guys. Kita bakalan masukin 2 ekor aja dalam sini. Atau sikon dulu kali ya di dalam sini tuh. Gimana kandangnya? Ini udah keluar duluan. Nah, ini satu lagi. Sama guys, kita masukin kayak gini. Turun sedikit aja. Nah, kayak gitu. Nah, sip. Kita bakalan biarin mereka dulu di dalam sini guys. Sampai oke. Sampai mereka keluar sendiri. Nah, kayak gitu tuh guys. Nah, citronella udah mulai keluar sendiri. Nah, si ini juga udah mulai keluar sendiri. Kalau udah keluar sendiri, kita tarik aja. Kita bawa. Sorry. Nah, seperti itu guys. Jadi yang satunya di dalam sini nih. Panamayan udah masuk. Nah, untuk yang Ranitomea guys, ini kalian sedikit harus hati-hati. Kenapa? Karena ukuran yang kecil ini, kalian harus ngeliat juga dari sekat-sekat sisi yang Vivaria gini nih, jangan sampai mereka bisa molos guys. Nah, itu adalah kuncian pertama. Nah, karena mereka ini tipikal yang memang seneng di bromelia ya, jadi kita taruhnya di dalam sini aja nih guys. Kita bakalan taruh di bagian yang kecil-kecil dulu. Kenapa? Karena mereka ini ukurannya masih agak kecil guys. Nah, begitu mereka nanti udah menginjak usia yang lebih dewasa lagi, itu nanti kita bakalan pindahin ke tempat yang lebih besar. Nah, jadi seperti ini kita taruh aja kayak gini lagi. Ini udah masuk. Kita bakal biarin mereka nanti sampai mereka udah maksudnya udah keluar sendiri, baru nanti kita ambilin si kotaknya. Nah, jadi segitu aja guys video hari ini. Video kita unboxing kodok-kodok lucu ini nih, yang kayaknya memang sebenarnya spesial banget ya dari bentukannya, dari warnanya yang memang sangat bervariasi kalau dibandingkan dengan kodok-kodok lain. Kalian yang mau lihat langsung aja ke Java Reptile, alamat ada di bawah. Nah, nanti kalian kalau misalkan mau bikin body aktifnya, butuh misting atau kayak kalian juga bisa cek Tokopedia kita, Shopee, Blibli juga bisa.
Untuk update dari kodok-kodok ini juga kalian nanti bisa cek di Instagram kita juga guys, di Facebook dan juga di TikTok kita nih guys di bawah sini. Jadi hari ini segitu aja. Thank you. Bye bye.